Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yujawidil Qur'an fahuwa asimun. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah, mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan taufiknya kita bisa belajar bersama kitab Hidayatus Sibyan karya Syekh Said bin Sa'ad An-Nabhan. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambah berkah dalam kita beraktivitas. Sebenarnya materi untuk kitab Hidayatus Sibyan, kalau kita anggap cukup, ya belum cukup. Perlu kita sempurnakan kembali dan kita kaji mulai awal lagi supaya dalam kita membaca Quran bisa sesuai dengan ilmu tajwid. Karena kalau mendengarkan sabda Nabi tadi, malam yujawidil Quran fahuwa asimun. Kalau membaca Quran tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka itu dianggap asimun, perbuatan dosa. Kita pelajari tajwid mulai dari awal karena sudah selesai materi kita. Kita kaji ulang mulai awal. Saya lihat di lapangan, dalam kenyataan itu masih banyak anak-anak yang belum begitu menguasai. Kadang bacaannya itu benar, tapi kalau ditanya itu bacaan apa, tidak bisa menjawab. Jadi istilahnya itu kebetulan. Mulai awal hukum non sukun atau hukum non mati dan tanwin itu ada 5. Ada idhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada ikhfa dan iqlab. Idhar, hurufnya idhar khalqi itu ada hamzah, kha, kha, ain, ghin, ha. Ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Tidak 7. 6. Contoh idhar man amana. Ada non sukun bertemu dengan hamzah. Min ghillin, ada non sukun bertemu dengan ghin. Man huwa, non sukun bertemu dengan ha. Min alakin, non sukun bertemu dengan ain. Yang kedua adalah idgham. Pertama adalah idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Contohnya adalah famay ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya. Inna fa'ati, nun sukun bertemu dengan nun. Mimma'in, non sukun bertemu dengan mim. Idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, lam dan ro. Contoh
milladunka, nun sukun bertemu dengan lam. Khairul laka, tanwin bertemu dengan lam. Jadi non sukun atau tanwin sama saja, bertemu dengan lam atau ro itu bila. Yang keempat adalah atau edhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Yang keempat adalah ikhfa. Bacaan ikhfa itu ada macam-macam. Pada intinya hurufnya ikhfa itu ada ta, dal, to, kof, kof, kaf, sa, jim, za, sin, shin, shod, dot, do, dal, dan fa. Contohnya adalah min tilqai, ada non sukun bertemu dengan ta, su'idan thayyiba, tanwin bertemu ta. Yang terakhir adalah iklab. Huruf iklab itu ada satu, yaitu ba. Contohnya sami'an basira, ada tanwin bertemu dengan ba. Itu adalah macam-macam hukum non sukun dan tanwin. Di antara bacaan idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa, dan iklab. Kita lanjut. Hukum mem sukun atau hukum mem mati. Ada 3, ikhfa safawi, idgham mutamasilan, idhar syafawi. Ikhfa safawi hurufnya ada 1, yaitu mem mati bertemu dengan ba. Namanya ikhfa safawi. Contoh, wa ma hum bi kharijin. Mem sukun, mem mati bertemu dengan ba. Wa ma hum bi kharijin. Mem sukun bertemu ba. Yang kedua, idgham mutamasilan. Hurufnya ada 1, yaitu mem. Berarti mem sukun bertemu dengan mem, namanya mutamasilan. Contoh, anfusihim min, mem sukun bertemu dengan mem, idgham mutamasilan. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar syafawi hurufnya banyak. Berarti huruf hijaiyah ada berapa? Dikurangi mem dan dikurangi ba. Mulai alif atau hamzah, dan alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, hamzah, ya. Itu hurufnya idhar safawi. Contohnya, wa aurasakum ardohum, mem mati bertemu hamzah. Wa diyarahum wa amwalahum, mem sukun bertemu dengan wawu. Itu idhar syafawi. Lanjut, hukum alif lam ta'rif. Ada 2, yaitu samsiyah, idgham samsiyah, dan idhar qamariyah. Ada al qamariyah dan ada yang asamsiyah. Al qamariyah atau idhar qamariyah itu hurufnya ada alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ya, ha. Huruf hijaiyah banyak dipelah menjadi 2. 1 masuk ke idhar qamariyah, yang sebagian masuk ke idgham samsiyah. Ta, tha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, lam, dan terakhir adalah nun. Itu macam-macam al atau idhar qamariyah dan idgham samsiyah. Yang idhar qamariyah bisa disingkat dengan kata abghi hajjaka wa khaf aqimah. Selain itu,
masuk kategori idgham samsiah itu masuk dalam awal bait yang ada, yaitu tibsum masil rahman tafuz zif dzani'am da'su adzonin zur sarifan lil karom. Awal-awal dalam setiap kata dalam bait itu. Ada apa dengan huruf-huruf ini? Huruf ini kita pasti ingat, yaitu qalqalah. Hurufnya qalqalah itu ada 5. Ada huruf qaf, ada huruf ta, ada ba, ada jim, dan ada dal, atau disingkat dengan kata qatbu jadin. Qatbu jadin itu adalah hurufnya qalqalah. Nanti ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra apabila ada huruf qalqalah yang matinya adalah mati asli. Lam yalid, mati asli. Qalqalah kubra apabila ada huruf qalqalah yang matinya karena waqaf. Mantulnya penuh kalau kubra. Tulisannya wa ghasyaqun dhamma, tapi karena waqaf maka qafnya dimatikan. Wa ghasyaq, mantulnya banget, itu qalqalah. Kita lanjut ke huruf mat. Huruf mat itu ada 3, ada alif, ada wawu, ada ya. Contohnya ya ma'syara, ya ma'syara, ya-nya ada alif dibaca panjang. Wawu khusunuhum, setelah shad ada wawu. Al mu'minina, setelah nun ada ya. Itu namanya huruf mat. Setelah kita ketahui huruf mat ada 3, maka kita kembangkan ke bacaan mat. Hukum bacaan mat itu ada 2, satu ada mat tabi'i dan ada mat far'i. Mat tabi'i atau mat asli, mat far'i. Mat far'i itu adalah sudah menjadi cabang dari mat. Nantinya mat far'i itu dibagi menjadi beberapa macam, tidak hanya satu. Kalau mat tabi'i murni itu ada satu. Kalau mat far'i maka itu nanti pembagiannya sampai ada 14. Ada 14. Mat tabi'i bisa dikatakan dengan nama lain yaitu mat asli. Mat asli. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan tambah pengetahuan dalam permasalahan ilmu tajwid dan bisa membenarkan sedikit-sedikit dalam kita belajar Al-Quran. Kita saling berdoa, semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.